Nah, Mitra Sonata, sering nggak kamu bertanya atau masih percaya kenapa kalau hantu itu sering muncul di malam hari? Sebenarnya sih kalau kita flashback waktu kecil banyak sekali orang tua yang melarang kita keluar rumah kalau hari mulai petang. Orang tua zaman dulu ini kebanyakan percaya kalau setan itu akan berkeliaran apalagi di waktu maghrib. Makanya mereka akan menyuruh anak-anaknya pulang sebelum petang dan melarangnya keluar rumah saat maghrib tiba. Terus juga banyak yang percaya kalau jam 12 malam adalah waktu terbaik untuk hantu muncul dan menakut-nakuti manusia. Padahal saat masih terjaga dan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, itu kita sering merinding sendiri dan otomatis berpikiran yang enggak-enggak. Ternyata itu hal yang wajar loh Mitra Sonata, karena waktu tengah malam ini merupakan waktu sugesti semesta. Jadi saat itu emosi manusia memang sedang berada di titik nol. Dan emosi yang rendah ini akan membangun sugesti-sugesti yang menyeramkan yang kemudian membuat manusia sering berhalusinasi. Terus juga secara logika, kondisi malam yang sunyi dan sepi ini bisa membuat orang lebih peka sama suara-suara sekitar. Jadi coba bandingkan manakah yang lebih jelas, suara serangga di siang hari atau di malam hari. Dan tentu saja malam hari, karena saat terang benderang orang masih banyak yang beraktivitas, jadi kita juga masih banyak distraksi. Lain halnya ketika hari mulai sepi, gelap dan sunyi, suara sedikit aja bisa terdengar. Jadi belum lagi orang-orang kadang suka parno duluan kalau jalan sendiri di malam-malam. Ya wajar lah ada kekeresekan sedikit, itu membuat diri kita panik dan ketakutan. Dan waktu dini hari ini sering dihindari orang-orang penakut karena anggapan kalau itu jadi waktu favorit setan yang berkeliaran. Mungkin sering dengar istilah sepertiga malam terakhir. Nah, di waktu itu manusia sedang berada di puncak tidurnya. Dan secara psikologis disebut dengan istilah rapid eye movement. Kalau orang terbiasa begadang, mereka nggak akan sampai di titik ini. Dan otaknya jadi memproses sesuatu yang berbeda. Makanya saat mereka tertidur sering banget mengalami atau istilahnya tuh awamnya ditindihan atau erup-erup kalau bahasa Sundanya. Pernah gak sih kamu ngalamin erup-erup? Dan di kondisi ini biasanya tubuh gak bisa digerakkan, bahkan bicara pun susah, membuat orang panik dan mengalami halusinasi pendengaran visual atau perasaan. Jadi gak heran kalau banyak orang mengaku melihat hantu saat tindihan atau erup-erup. Padahal itu cuma dibentuk dari pikirannya sendiri. Terus juga seringkali saat orang merasakan titik dingin di spot tertentu di malam hari, mereka lantas berasumsi kalau setan sedang lewat. Saat berjalan di malam hari, kamu tentu pernah sesaat merasakan udara tiba-tiba jadi dingin. Tapi waktu berjalan ke arah lain, temperatur kembali normal, dan ahli paranormal menyebut ini sebagai titik dingin, yaitu saat makhluk halus sedang mengambil energi di sekitarnya termasuk panas udara. Sayangnya, argumen ini dipatahkan dengan anggapan bahwa udara dingin bisa membuat benda-benda melepaskan panasnya untuk menstabilkan temperatur ruangan apalagi di malam hari. Dan perubahan yang disebut proses konveksi inilah yang menyebabkan rasa dingin di kulit manusia, listeners. Jadi kamu masih beranggapan kalau hantu memang ada di malam hari, itu kembali lagi sesuai dengan kepercayaan kamu Mitra Sanata.